Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Rahmawati, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dari SMP Negeri 1 Padamara. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Batch 3 LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27030253684. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran di kelas 7 dengan materi mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya melalui sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah sehingga bisa berangkat ke sekolah dalam keadaan yang sehat, semangat, ya, bisa bertemu dengan teman-teman di ruang kelas ini untuk belajar bersama. Untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dipandu oleh ketua kelas, silahkan Mas Genta. Ya, berdoa dimulai. Warzuqni fahma. Berdoa selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Bu Rizky mulai, Bu Rizky akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ya. Bu Rizky absen, silahkan dijawab dengan tadi pagi sholat subuhnya jam berapa? Oke? Alia Nur Safitri? Halangan, Bu. Halangan. Amanda Rizky? Jam 5. Farhan Daniel? Jam 5, Bu. Jam 5. Hana Salsabila? Berhalaman, Bu. Halangan. Sudah Bu Rizky absen semua. Kemudian dari absen tadi ternyata ada beberapa anak yang melakukan sholat subuhnya tepat waktu, ada yang sholat subuhnya kesiangan, sudah jam 5, sudah setengah 6. Itu alasannya kenapa? Oh, karena kesiangan, oke. Padahal kita sudah menerapkan 7 kebiasaan anak hebat, apa saja salah satunya? Bangun pagi. Ada 7 kebiasaan anak hebat itu, salah satunya adalah tidur cukup. Kalau kalian belajar sungguh-sungguh, mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, itu sudah termasuk ke dalam ibadah. Bu Guru tanya, kalau kalian belajar itu untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Diri sendiri. Ya, untuk diri sendiri. Berarti kalau untuk diri sendiri harus dilakukan setiap hari. Ya. Supaya apa? Agar hidup kamu nanti lebih bermakna dan lebih bermanfaat. Sebelum kita memulai bab 4, yaitu nanti tentang mengagungkan Allah, tunduk pada perintahnya melalui sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Tapi sebelumnya Bu Rizky minta kita ice breaking dulu ya untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Saya sadar hidup sehat bersemangat. Saya sadar hidup sehat bersemangat. Saya sadar saya hidup, saya sadar saya sehat, saya sadar hidup sehat bersemangat. Oke, alhamdulillah, tepuk tangan untuk semua. Silakan duduk kembali.
sebelum Bu Rizky masuk ke materi bab baru, siapa yang masih ingat minggu lalu kita itu materinya apa? Tentang bab apa? Bab ikhlas, betul. Siapa yang masih ingat apa pengertian ikhlas? Angkat tangan. Siapa yang masih ingat? Ya, Mas Irfan. Apa pengertian ikhlas? Melakukan amal ibadah tanpa mengharap pujian dari orang lain. Tanpa pamrih. Oke, good, pintar. Siapa yang masih ingat apa saja tingkatan ikhlas itu? Mbak Putri, coba. Ya, 2. Baik, 3. Alhamdulillah. Berarti masih ingat ya materi minggu lalu. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang kedua, peserta didik dapat memahami, mengaplikasikan ketentuan dan tata cara sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami hikmah melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Ya. Lalu, untuk apa kita mempelajari materi hari ini? Yaitu dengan memahami dan mengamalkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah, kita belajar bukan hanya bagaimana cara untuk sujud, tetapi bagaimana menjadi hamba yang ikhlas, teliti, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk ke inti materi, Bu Rizky ada pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sujud? Apa itu sujud? Kalian pernah melakukan sujud apa tidak? Pernah. Kapan? Saat sholat. Oke. Pertanyaan kedua, ada berapa macam sujud yang kalian ketahui? 4. Apa saja 4? Sujud dalam sholat. Oke. Terus? Sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Oke. Alhamdulillah. Yang selanjutnya, pernahkah kamu melakukan sujud selain sujud dalam sholat? Pernah. Ada yang pernah, ada yang belum. Oke. Bagi yang belum, nanti kita bisa pelajari bersama-sama ya. Ada gambar yang pertama. Itu ada gambar apa kira-kira? Ada gambar sujud yang satu. Kemudian ada siswa putri. Lagi apa itu? Lagi bingung apa ya? Iya. Memegang apa? Piala. Berarti mungkin habis memenangkan lomba atau juara ya. Berarti yang dilakukan siswa sebelah kiri itu melakukan sujud apa? Sujud syukur. Iya. Paham ya berarti ya? Oke, lanjut ada gambar selanjutnya yaitu ini. Ada ayat Al-Qur'an. Ketika kita membaca atau mendengarkan, berarti sunnahnya bagaimana? Melakukan sujud apa? Tilawah. Berarti sudah paham. Ada yang sudah paham, ada yang belum. Mari kita pelajari materi hari ini. Tapi sebelumnya, Bu Rizky minta kalian untuk melihat ke depan dulu, sebelum Bu Rizky bagi kelompoknya. Materi sujud syukur, yaitu pengertiannya apa? Ketika sujud yang dilakukan untuk sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Ya, itu pengertian dari sujud syukur. Siapa yang sudah pernah melakukan sujud syukur? Angkat tangan. Ya, karena apa maksud syukurnya? Siapa di sini yang pernah lupa atau ragu-ragu saya sudah sholat rakaat yang keberapa ya? Siapa angkat tangannya? Nah, berarti kalau yang dilakukan seperti itu bagaimana? Mengulang dari awal atau bagaimana sholatnya? Ya, melakukan sujud sahwi, betul. Selanjutnya ada sujud tilawah. Pengertiannya adalah tadi ketika mendengar atau membaca ayat sajdah, ada tandanya di dalam Al-Quran. Begitu nggih? Itu untuk pengenalan materinya. Sekarang kelompoknya sudah terbagi seperti ini. Nanti Bu Rizky bagi
LKPD untuk kalian kerjakan. HP semua sudah dibawa? Ya, dikeluarkan dulu HP-nya. Alat tulis, buku pendamping, buku tulis. Setiap kelompok nanti mendiskusikan apa yang ada perintah dalam LKPD tersebut. Tugasnya yaitu membuat peta konsep. Silahkan HP-nya dibuka, kemudian kalian analisis dulu pertanyaannya, baru dibuat, baru dimasukkan ke dalam aplikasi Canva yang ada di HP kalian masing-masing. Oh, ternyata sujud syukur bukan hanya untuk mendapatkan nikmat loh, tapi juga agar terhindar dari bahaya. Teman-teman, ternyata sujud tilawah bisa dilakukan di luar sholat maupun di dalam sholat. Oke, karena semuanya sudah selesai mengerjakan peta konsepnya, sekarang waktunya untuk presentasi. Silahkan untuk kelompok pertama maju dulu. Siapa kelompok pertama? Ya, kelompoknya Mbak Sania silakan maju ke depan untuk presentasi. Tadi sudah dikirim belum peta konsepnya? Oh sudah, baik. Silakan maju ke depan. Yang lainnya silakan untuk menyaksikan, mendengarkan kelompok satu presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Oke, cukup. Oke, terima kasih untuk kelompok satu, tepuk tangannya teman-teman. Selanjutnya silakan untuk kelompok 2 maju mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bisa perhatikan peta konsep di layar samping. Saya akan membacakan pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Sujud sahwi adapun sebagai hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. Ada yang mau ditanyakan? Sekian dari presentasi kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, semua kelompok sudah melakukan presentasinya, yaitu hasil dari diskusi kalian. Terima kasih bagi kelompok yang sudah mempresentasikan. Alhamdulillah semuanya hasilnya bagus, keren, menarik, dan sangat informatif. Kemudian Bu Rizky juga salut kepada kelas ini karena kelasnya bisa berjalan dengan tenang, fokus, dan tidak ada sikap atau tindakan bullying. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya untuk menguatkan pemahaman kalian pada pagi hari ini, Bu Rizky akan melakukan kuis sebentar ya. Jadi disiapkan HP-nya. Silakan perhatikan ke depan, ada kuis 10 soal dari Bu Rizky. Sudah semua? Oke, sudah 21. Ada yang masuk lagi apa tidak? Sudah ya? Kita mulai. Siap-siap? Sudah siap? Bab 3, sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur. Jawablah pertanyaan berikut ini. Sudah?
Sudah masuk ke soal yang ke-10, soal terakhir. Ya, sudah siap? Jawablah dengan benar soal berikut ini. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Siapa kira-kira yang menduduki peringkat pertama? Kita lihat dulu. Oh iya. Ada Sania, Alif, Ubay, Rosindu, dan Wahyu. Ini berarti 5 peringkat teratas ya. Oke, alhamdulillah. Baik, setelah ini Bu Rizky akan memberikan link Google Form tes sumatif untuk melihat pemahaman individu kalian. Ya, silakan dibuka HP-nya, Bu Rizky kirim linknya sekarang. Nanti di-share ya. Sekarang kita sudah masuk ke akhir pelajaran, tetapi sebelumnya Bu Rizky ingin beberapa anak menyampaikan kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Kira-kira siapa yang mau menyampaikan? Oke, Mas Ubay, apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Syukur sujud tilawah merupakan bentuk ketaatan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiganya memiliki tujuan yang berbeda, tetapi sama-sama mengajarkan agar kita selalu ingat kepada Allah dalam setiap keadaan. Alhamdulillah, good. Terima kasih jawabannya Mas Ubay. Jadi, kesimpulan kita hari ini adalah bagaimana kita belajar menjadi hamba yang lebih teliti, lebih berhati-hati dalam setiap keadaan. Bagaimana ada yang namanya sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah, yang mana ketika kita membaca Al-Quran bukan hanya sujud syukur tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1, bahwa alasannya ada 2, ketika kita mendapatkan kenikmatan dan ketika kita terhindar dari bahaya. Sujud sahwi adalah sujud ketika kita lupa atau ragu jumlah rakaat dalam apa? Dalam sholat. Baik. Apa yang sudah kamu pelajari dari hari ini, Mbak Sania? Dapat mengerti artinya sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Masalahnya mengerti atau tidak? Terus apa yang dari materi tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Rizky, oleh teman-teman, apa yang paling kamu kuasai materinya hari ini? Siapa ya kira-kira yang mau menyampaikan? Mbak Alia? Saya jadi mengerti tata cara tentang sujud sahwi. Oke, baik. Jadi Mbak Alia hari ini jadi lebih paham mengenai tata cara melakukan sujud sahwi. Minggu depan kita akan mempelajari atau mempraktekkan, langsung mendemonstrasikan ketiga sujud yang sudah kita pelajari hari ini. Berarti pekan depan ketika pelajaran PAI langsung menuju ke mushola. Begitu nggih? Baik, setelah mempelajari materi pada pagi hari ini, harapannya kalian bisa lebih mengetahui bagaimana mempraktikkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Dengan begitu, kalian bisa lebih rajin beribadah dan fokus saat menjalankan ibadah kalian. Untuk pertemuan pekan depan, silahkan nanti ketika pelajaran PAI langsung menuju ke mushola, karena kita akan mempraktekkan atau mendemonstrasikan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Begitu nggih? Ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada. Oke, karena tidak ada pertanyaan, mari kita tutup pelajaran PAI pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu pekan depan. Jangan lupa jaga kesehatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi